welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @gilgalteens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Welcome to church teman-teman semua. Aku percaya kita sudah siap untuk memuji Tuhan. Aku mau ajak kita semua untuk bertepuk tangan bersama-sama. Come on. Lebih semangat lagi teman-teman. Come on.
kami, biar ini bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well. Dimanapun teman-teman berada, semua dalam kondisi yang baik. Semuanya siap dengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita doa dulu. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah dengan baik. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami. Supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami, sertai kami untuk kami bisa mengerti setiap message yang disampaikan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Alright, so hari ini aku pengen share sesuatu about family because bentar lagi kita akan merayakan Chinese New Year. Buat teman-teman yang merayakan Chinese New Year, bentar lagi udah mulai prepare nih. Udah mulai siapin baju, udah mulai siapin kontak-kontakan sama keluarga. Mungkin orang tua yang masak, mereka mulai masak. Atau misalkan pergi makan keluar, siapin booking restoran. Mungkin udah siapin amplop-amplop angpau. Nah, pokoknya itu menyenangkan banget waktu udah mulai prepare kayak gini, mulai prepare untuk Chinese New Year. Tapi aku percaya bukan cuman kita doang yang merayakan Chinese New Year, kita kumpul keluarga, tapi teman-teman semua juga pasti pernah kumpul keluarga, di mana kumpul dengan keluarga inti ataupun kumpul dengan keluarga besar, dengan opa oma, kakek nenek, yeye nainai, dan juga mungkin sepupu-sepupu yang lain atau om tante, sepupunya papa mama, semuanya kita bisa kumpul. Dan pasti itu momen yang menyenangkan, dan itu momen di mana kita bisa saling ngobrol, saling tukar kabar, dan tanyakan bagaimana keadaan satu sama lain. Nah, namanya waktu kumpul keluarga, pasti banget yang tetua-tetua, yang lebih tua dari kita, bukan cuma papa mama kita, tapi om tante kita, kakek nenek kita, pasti mereka bisa ngomong sesuatu sama kita, mereka bisa kasih wejangan, mereka bisa tanya kabar kita gimana, terus mereka bisa kasih pandangan tentang apa yang jadi schedule kita, apa yang jadi behavior kita, dan kita pun juga perlu mendengarkan dengan baik. Karena wisdom of old itu juga salah satu yang membantu kita untuk kita menjadi orang yang semakin baik. Kakek nenek kita, bahkan papa mama kita. Di momen-momen kita kumpul keluarga, waktu papa mama kita ngomong sesuatu, kita perlu belajar untuk bisa mendengarkan dengan baik. Proverbs 1:8-9. Pay close attention, my child, to your father's wise words, and never forget your mother's instructions, for the insight will bring you success, adorning you with grace-filled thoughts, and giving you reins to guide your decisions. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar untuk kita bisa mendengarkan, menyimak orang tua kita dengan baik waktu mereka sedang berbicara kepada kita. Karena firman Tuhan bilang ada tadi di ayat yang tadi ada kata-kata wise words, terus juga never forget instructions. Nah, waktu aku pelajari firman ini lebih banyak, yang aku dapatkan dari kata-kata orang tua kita, dari papa mama kita, itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah instructions. Mereka pasti akan menginstruksikan, ngajarin kita bagaimana cara atur waktu, bagaimana cara kita bisa berbagi, bagaimana kita bisa memilih dengan baik. Mereka akan instruksikan, kasih kita instruksi A, B, C, dan banyak dalam hal kita. Nah, wejangan-wejangan itu juga ada hal-hal bersifat koreksi atau correction. Orang tua kita waktu ngomong sama kita, salah satu juga pasti ada namanya untuk bisa menegur kita. Kalau kita ada bikin salah, kalau kita misalkan nggak sengaja ngomong kasar, kalau misalkan kita nggak sengaja kita lagi main sama adik kita, terus kita emosional jadi kita pukul adik kita, pasti orang tua kita akan correct kita. Mereka akan menegur kita dengan maksud agar kita tidak melakukan hal yang salah. Tadi ada instructions, dalam perkataan orang tua ada instructions, ada corrections, dan juga ada namanya life
lessons, di mana orang tua pernah muda, orang muda belum pernah tua. Artinya apa? Orang tua kita punya banyak pengalaman dalam kehidupan mereka dan mereka pernah jadi umur kita. Meskipun eranya berbeda, mungkin orang tua kita di era baby boomers, or maybe bukan not baby boomers, maybe millennials, di mana kita mungkin udah di gen alpha, itu mungkin ada dua gap generation yang dimana berbeda. Tapi orang tua kita yang pernah muda, mereka mengerti apa yang fase-fase yang terjadi dan mereka bisa kasih life lessons kepada kita semua. Contoh, orang tua pasti salah satunya mereka bisa bilang adalah gini, hey, kamu itu akan menuai apa yang kamu tabur. Makanya kamu mesti buat baik sama orang, kamu mesti berbagi. Jangan jadi orang yang pelit, karena kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Kenapa orang tua bisa ngomong kayak gini? Karena pasti mereka pernah mengalami sesuatu. Mungkin mereka pernah melakukan hal yang baik dan mereka benar-benar, oh iya nih, apa yang mereka tabur, mereka tuai. Atau mungkin mereka pernah bikin salah. Dan itu menurut mereka menyesal di masa mereka sekarang. Dan iya ya, mestinya dulu lakukan hal yang baik, bukan hal yang sebaliknya. Sehingga mereka bisa mengalami sesuatu yang baik. Dan mereka mau kita tidak mengulangi kesalahan yang mereka alami. So makanya kita perlu bisa pay attention. Kita perlu untuk bisa mendengar waktu orang tua kita sedang berbicara kepada kita. Karena dalam omongan orang tua itu ada instructions, ada corrections, dan ada life lessons. So hari ini ada dua hal yang kita mau sama-sama belajar. How to listen to your parents. Dari firman tadi di Proverbs 1, 8-9, ada dua hal yang aku pengen share ke teman-teman. Bagaimana cara kita bisa mendengarkan orang tua kita dengan baik. Agar kenapa? Agar firman Tuhan bilang, agar hidup kita sukses, agar hidup kita dipenuhi oleh pikiran yang baik, dan agar ada yang memimpin kita dalam mengambil keputusan yang benar. So two things, how to listen. Yang pertama adalah gini, pay attention. Waktu kita mendengar orang tua kita, bukan hanya kita mendengar lalu lewat, tapi kita mendengar dengan seksama, pay attention. Nah, caranya pay attention gimana? Kalau waktu orang tua lagi ngomong sesuatu, kita lihat matanya, kita dengerin dengan baik. Jangan sambil buat yang lain, apalagi jangan sambil nge-war atau lagi nge-war bareng atau lagi main bareng, mabar, atau lagi misalkan lihat Instagram, lagi nonton sesuatu. Itu pasti cuma kayak kita dengar, kita tahu informasinya, tapi habis itu pasti nggak akan kita mengerti. Kenapa? Karena kita nggak pay attention. Jadi teman-teman, kalau kita mau mendengar apa yang jadi instruksi orang tua, apa yang jadi correction dari orang tua, apa yang jadi life lessons mereka buat kita semua, kita perlu untuk pay attention. Tapi Kak, aku udah selalu pay attention, aku udah selalu dengerin dengan baik. That's good, keep on doing that. Kita mau sama-sama mengingat ini biar kita bisa sama refresh. Oh, I have to pay attention. Pay attention bukan cuma untuk sesuatu yang kita mau dengar doang, tapi untuk sesuatu yang mungkin kita juga nggak pengen dengar. Tapi we know kalau orang tua ngomong sama kita itu pasti penting dan kita perlu dengerin. Suka nggak suka, we have to listen and pay attention. Karena omongan orang tua, perkataan orang tua itu punya instruksi, punya corrections, dan punya life lessons yang akan membangun kehidupan kita. Dan yang kedua, how to listen, not just pay attention, tapi kita juga memorize atau mengingat. Firman Tuhan dibilang adalah never forget your mother's instructions, di mana kita perlu mengingat, jangan cuma menjadi sesuatu yang kayak kita mengerti, habis itu kita ya udah hari itu kita ingat tapi besok-besok kita lupa. Tapi kita perlu untuk mengingat dan juga melakukannya. Bagaimana cara mengingat? Catatlah. Kalau misalkan emang itu sesuatu yang penting dan kita tidak bisa langsung lakukan, perlu step by step, perlu sambil belajar, ya udah kita mencatatnya agar kita bisa ingat, oh kalau waktu itu aku diomongin mesti jadi orang yang sabar. Mesti jadi orang yang sabar. Kita bisa taruh di wallpaper handphone, bisa taruh di kita punya personal chat yang chat to myself di WhatsApp misalkan, I do that. Kita bisa menulis sesuatu, apa yang jadi reminder, apa yang orang tua kita ngomong, apa yang dia pernah ngomong, agar kita bisa mengingatnya.
Dan waktu kita mengingatnya, kita bisa lakukan dalam kehidupan kita, sehingga itu membuat kehidupan kita semakin lebih baik lagi. Teman-teman, terkadang kita suka merasa, aku udah tahu semuanya, mama papa aku nggak ngerti tentang kondisiku di sekolah. I know best about my life. Hey, maybe you know apa yang kamu been through in your life, karena kamu is the one yang do that life. Tapi orang tua kita, mereka punya experience, mereka punya lessons, mereka punya sudut pandang yang berbeda untuk bisa memperlengkapi kita agar hidup kita semakin lebih baik. Dan orang tua kita mau menjaga hidup kita agar hidup kita pun tidak mengalami sesuatu yang tidak baik. So, pay close attention to your parents. Memorize, do not forget. Karena orang tua kita adalah dua orang yang Tuhan tempatkan di bumi ini untuk take care for ourselves. So listen to them. Hormati mereka. Biar di sepanjang waktu kita ngobrol sama mereka, kita bisa tetap dengar, kita bisa tetap menyimak, dan kita akan alami sesuatu yang baik. Dan waktu kita menyimak orang tua kita hormat sama orang tua kita, dan itu merupakan firman Tuhan. Dan waktu kita melakukan firman Tuhan, sesuatu yang baik pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. So, thank you for following until the end. Teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Aku mau doa tutup dan doa berkat buat teman-teman semua. Aku mau ajak buat kita sama-sama angkat kedua tangan kita, dan kita sama-sama mau terima doa berkat. Come on. Aku berdoa memberkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus, biar sekolah mereka diberkati Tuhan, biar setiap tangan yang diangkat diberkati, diurapi, sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil dan jadi berkat buat banyak orang. Berdoa juga Tuhan, biar sejak muda mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang taat sama orang tua, dan biar damai sejahtera Tuhan, sukacita, pertolongan, perlindungan, dan penghiburan yang daripada Roh Kudus menyertai teman-temanku senantiasa sepanjang kehidupan mereka. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. So, happy Sunday everybody. Sing Nian Kuai Le buat teman-teman yang merayakan. Dan see you guys again next week. Bye-bye.